Jika seseorang muncul dan kita tidak tahu siapa mereka, dari mana asal mereka, dan mereka mengaku sebagai orang Kristen, mereka mengaku sebagai pengikut Allah, dan mereka mau kita untuk mengizinkan mereka masuk dan bersikap ramah seperti itu. Apa yang harus kita lakukan? Apakah kita perlu membawa orang ini masuk ke dalam rumah kita? Saudara pendengar, bersama dengan saya, Oti Priambodo dalam program Jalan 66. Senang sekali karena bisa mempersembahkan program yang memberikan pengetahuan Alkitabiah dan menyuguhkan kepada kita jalan keselamatan. Perjalanan kita kali ini membawa kita untuk menjelajahi surat Rasul Yohanes yang ketiga. Guru kita, yaitu Pak Yohanes, akan memberikan komentarnya dalam surat yang kurang begitu terkenal ini, yang menyajikan sebuah masalah yang kita ketahui dengan baik. Setiap kita menginginkan untuk menjadi yang utama. Akhirnya akan sampai pada masalah demi masalah. Apakah Anda pernah memperhatikan betapa banyak masalah yang sudah diakibatkan oleh orang-orang yang hanya ingin memimpin dan ingin memerintah saja? Otoritarianisme menghancurkan. Namun, otoritas menolong kita untuk bertumbuh. Karena itu, mari kita bersama-sama belajar dalam bagian ini. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Puji Tuhan, kita masih diberikan waktu untuk kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan kali ini secara khusus kita belajar dari 3 Yohanes. Semoga hari ini menyenangkan dan kita semua sama-sama diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita sekarang sampai kepada surat Rasul Yohanes yang terakhir. Rasul Yohanes kita kenal sebagai Rasul Kasih. Ia adalah seorang pemimpin rohani di daerah Asia Kecil di seputaran kota Efesus. Kita tahu dengan benar bahwa pada waktu ini, dalam masa perjanjian baru, kekristenan telah terpencar di segala tempat di Asia Kecil, dan Yohanes adalah seorang pemimpin rohani yang spesial di daerah tersebut yang terletak di daerah yang hari-hari ini kita kenal dengan Turki. Dan sekarang kita memperhatikan awal dari surat ini, kita menemukan sebagaimana dikatakan, dari penatua kepada Gaius yang kekasih, yang kukasihi dalam kebenaran. Yohanes menuliskan, dan sebagaimana yang kita telah lihat bersama dalam surat sebelumnya, ia menyebut dirinya sebagai penatua. Kata penatua dalam konteks ini merupakan referensi dari pemimpin dari gereja lokal. Dalam perjanjian baru, saudara, tidaklah sulit untuk membuktikan bahwa kata penatua dipakai dalam banyak hal, dan ini juga merupakan sinonim dari kata uskup atau pendeta. Namun selanjutnya kita akan melihat bahwa kata ini mulai memiliki arti yang berbeda. Yohanes menulis surat ini kepada orang yang ia kasihi yang bernama Gaius, yang merupakan nama umum bagi orang Yunani Romawi pada waktu itu. Dan Gaius merupakan pemimpin dari gereja setempat yang terdapat dalam salah satu kumpulan orang percaya yang terdapat di Asia Kecil. Dan apa yang terjadi, saudara? Yohanes menuliskan, "Saudaraku yang kekasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik-baik saja. Sebab aku sangat bersuka cita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran." Nah, Gaius di sini menerima sebuah perkataan pujian, dan segala sesuatu yang dikatakan ini merupakan sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang setelah Yohanes. Gaius menjadi seorang pemimpin yang sangat penting dalam gereja mula-mula di daerah ini. Ini seperti kaderisasi begitu ya. Jadi Yohanes sangat bersuka cita karena ada orang lain yang memberikan kesaksian tentang kesetiaannya. Dan dia terus berdoa bagi dia, meminta kepada Allah supaya ia memberikan kesehatan kepadanya. Jelas sekali bagaimana Yohanes mengungkapkan perasaannya dengan mengatakan, "Bagiku tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar bahwa anak-anakku hidup dalam kebenaran." Saudaraku,
Tentu ini merupakan suatu yang sangat penting. Kita hidup dalam sebuah waktu di mana segala sesuatu yang terjadi sangat rumit, dan beberapa ahli bahkan menyebut ini sebagai zaman postmodern. Nah, karakteristik utama dari zaman postmodern, kebenaran tidak lagi menjadi referensi. Tidak ada lagi hal yang utuh. Segala sesuatunya berkaitan dan tidak ada satu hal pun yang jelas. Setiap orang memiliki pendapat yang berbeda mengenai apa yang baik dan apa yang jahat, dan tidak ada seorang pun yang boleh yakin akan sesuatu hal pun. Jadi sekarang kebenarannya adalah bahwa ketika kita sampai pada hal-hal yang spiritual, kita nggak boleh berpikir seperti ini. Ada referensi yang jelas mengenai apa yang salah dan apa yang benar di dalam Kristus, dan kebenarannya adalah bahwa dalam hidup bersama dengan Allah, hal ini harus diperhatikan, dipahami, dan ditaati. Dan Yohanes sangat bersyukur bahwa anak-anaknya hidup dalam iman. Dan hal ini bukan untuk dipahami secara literal, yaitu bahwa mereka termasuk Gaius yang hidup dalam kebenaran, berjalan dalam sebuah jalan yang benar dalam mentaati Allah. Dan Yohanes kemudian melanjutkan perkataannya, "Saudaraku yang kekasih, engkau bertindak sebagai orang percaya, di mana engkau berbuat segala sesuatu untuk saudara-saudara, sekalipun mereka adalah orang-orang asing. Mereka telah memberikan kesaksian di hadapan jemaat tentang kasih-Mu. Baik benar perbuatanmu, jikalau engkau menolong mereka dalam perjalanan mereka, dengan suatu cara yang berkenan kepada Allah. Sebab karena namanya mereka telah berangkat dengan tidak menerima sesuatu pun dari orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita wajib menerima orang-orang yang demikian, supaya kita boleh mengambil bagian dalam pekerjaan mereka untuk kebenaran." Nah, sekali lagi saudara, Yohanes memberikan pujian kepada Gaius karena ia telah menolong para saudara dalam Kristus yang bekerja demi Injil Kristus. Ia menyebut hal ini sebagai sesuatu bentuk kasih, tindakan yang jelas dan nyata dari kasih. Dan hal ini kemudian berlanjut sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Yohanes. Nah, sikap ini, saudara, adalah sebuah sikap yang layak mendapatkan pujian. Khususnya karena saudara-saudara ini tidak menerima apa-apa dari orang lain. Dan Gaius, puji Tuhan ya, menolong mereka. Keramah tamahan seperti inilah, sikap seperti inilah yang perlu dipuji dari saudara seiman. Dan sekali lagi, kita melihat penekanan akan kasih dalam sebuah tindakan. Segala sesuatu sepertinya sangat indah dalam 3 Yohanes ini. Jika kita lihat sejauh ini, namun semua ini mulai berubah ketika kita masuk dalam ayat 9. "Aku telah menulis sedikit kepada jemaat, tetapi Diotrefes yang ingin menjadi orang terkemuka di antara mereka tidak mau mengakui kami." Nah, perhatikan saudara, di sini ada cerita tentang seseorang yang ingin menjadi yang terkemuka, terkenal, populer, yang ingin memerintah, ingin memimpin, dan segala sesuatunya memberikan indikasi sesuai dengan pendapat para ahli bahwa Yohanes memiliki posisi yang sangat kuat dan kokoh sebagai pemimpin, dan yang diakui oleh para pemimpin lain di daerah ini, yang kemudian Yohanes mengirimkan seseorang yang berjalan dari satu tempat ke tempat lain. Jadi sekarang Diotrefes mulai berpikir tentang dirinya lebih dari yang sebenarnya. Ya, akhirnya menyebabkan masalah demi masalah dalam proses ini, yaitu dengan nggak menerima pembawa pesan yang dikirimkan kepadanya. Sangatlah mungkin bahwa Diotrefes memiliki sikap yang berdalih seperti ini juga berkaitan dengan masalah doktrin kekristenan. Saudaraku, semua gagasan di balik kekristenan dalam masa perjanjian baru ini adalah untuk melayani seseorang, untuk ada dalam sebuah posisi yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Setiap orang yang berjuang untuk mendapatkan kuasa, untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, untuk mendapatkan nama yang lebih baik, jelas tidak memahami apa yang terdapat dalam pesan Injil. Dan inilah yang terjadi kepada Diotrefes, yang hanya mau menjadi yang terkemuka. Namun sebagaimana yang kita ketahui bersama bahwa setiap orang yang ingin menjadi terkemuka, akhirnya mereka terjebak dalam masalah dan kesukaran, karena mereka tidak memahami apa yang diajarkan oleh Kristus atau teladannya. Oleh sebab itu Yohanes sekarang mengatakan, "Karena itu, apabila aku datang, aku akan meminta perhatian atas segala perbuatan yang telah dilakukannya,
sebab ia melontarkan kata-kata yang kasar terhadap kami. Dan belum merasa puas dengan itu, ia sendiri bukan saja tidak mau menerima saudara-saudara yang datang, tetapi juga mencegah orang-orang yang mau menerima mereka dan mengucilkan orang-orang itu dari jemaat. Saudara, keadaan ini sampai kepada titik di mana Diotrefes akhirnya menyingkirkan pembawa pesan utusan Yohanes ini dari gereja. Wah, luar biasa ya. Dan bagian ini, saudara, sangat jelas ia melakukan ini semua dengan tujuan untuk menjadi yang lebih utama, untuk menjadi yang terkemuka. Yang ia inginkan hanyalah kuasa. Saudara, mari kita perhatikan hal ini. Sayangnya, kita melihat banyak sekali orang yang menggerutu tentang tindakan yang dilakukan oleh gereja lain dan kelompok orang percaya lainnya. Dan salah satu alasan mengapa ini terjadi, karena ada banyak orang dalam gereja yang berpikir bahwa gereja adalah tempat untuk apa? Memperebutkan kuasa. Untuk memberi perintah kepada orang lain. Kita nggak boleh bertindak seperti ini, saudara. Karena bukan ini yang diajarkan dalam firman Tuhan. Tidak ada seorang pun yang boleh mempercayai bahwa posisi rohani dalam gereja adalah sebuah ungkapan kuasa yang membuat orang tersebut menjadi lebih tinggi dari yang lainnya. Setiap orang yang ingin menjadi yang terbesar, akhirnya akan menjadi yang terkecil atau pelayan. Dan inilah yang Yesus ajarkan kepada kita. Yohanes kemudian berkata mengenai Gaius yang telah disebutkan di bagian awal, "Saudaraku yang kekasih, janganlah meniru yang jahat, melainkan yang baik. Barang siapa berbuat baik, ia berasal dari Allah. Tetapi barang siapa berbuat jahat, ia tidak pernah melihat Allah." Wow, menarik sekali. Kita perhatikan bagaimana orientasi Yohanes ini sangatlah sederhana. Terkadang kita berpikir bahwa hal-hal yang terdapat di dalam Alkitab ini sangat sulit kita pahami dan bahwa kita harus memperhatikan banyak hal. Mari kita lihat bahwa yang baik berasal dari Allah. Dan barang siapa melakukan yang jahat tidak pernah melihat Allah. Ya, saya nggak tahu ya apakah saudara memahami fakta yang ada ini. Setiap orang yang melakukan apa yang baik berasal dari Allah, dan setiap orang yang melakukan apa yang jahat tidak pernah melihat Allah. Nah, oleh sebab itu sekali lagi, Yohanes membuat sebuah pemisahan yang jelas antara apa yang baik dan apa yang jahat, yaitu apa yang berasal dari Allah dan yang tidak berasal dari Allah. Satu hal yang sangat diperlukan oleh dunia saat ini, kejelasan. Hari ini orang memperhatikan hal ini dan mengkategorikan hal ini sebagai sesuatu yang tidak jelas dan kabur. Dan gak ada pemisahan yang jelas antara yang baik dan yang jahat. Jadi penting sekali bagi kita kembali dalam surat 3 Yohanes ini. Dan melihat apa yang penting dan yang esensial. Jadi sekarang kita perlu berhenti sejenak dan berpikir. Ini merupakan sebuah gagasan yang sangat sulit bagi kita. Ada banyak sekali masalah dan kesulitan-kesulitan yang kita bisa lihat. Kita melihat bagaimana Yohanes senantiasa menentang para bidat ini. Apakah benar bahwa gereja pada abad pertama hanya mengalami masalah demi masalah? Kita bisa berhenti sejenak sekarang dan bersyukur kepada Allah atas kabar baik. Di ayat 12 dikatakan tentang Demetrius, semua orang memberi kesaksian yang baik. Malah kebenaran sendiri memberi kesaksian yang demikian. Yohanes dengan jelas menjelaskan dalam bagian ini bahwa yang diinginkan oleh Diotrefes hanyalah keutamaan dan kuasa. Namun di sisi lain, Demetrius merupakan orang yang berbuat baik, yang disaksikan oleh banyak orang. Dan kami juga memberi kesaksian yang baik tentang dia. Dan engkau tahu bahwa kesaksian kami adalah benar. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, meskipun kita tidak yakin gereja manakah yang menerima surat ini, namun kita tahu bahwa ini merupakan gereja yang terdapat di Asia Kecil. Ajaran yang terdapat di dalamnya sangatlah berharga bagi kita pada masa kini. Banyak hal yang harus kutuliskan kepadamu, tetapi aku tidak mau menulis kepadamu dengan tinta dan pena. Sekali lagi saudara, sebagaimana yang kita bisa lihat dalam 2 Yohanes. Rasul Yohanes menjelaskan dengan sangat jelas bagaimana ia ingin menyelesaikan masalah ini secara pribadi. Sebagaimana yang bisa kita baca di ayat 14. Aku harap segera berjumpa dengan engkau dan berbicara berhadapan muka. Damai sejahtera menyertai engkau. Salam dari sahabat-sahabatmu. Sampaikanlah salamku kepada sahabat-sahabat satu persatu.
Dengan demikian, Yohanes mengakhiri surat ini dengan menunjukkan kepada kita kepada sebuah pengharapan yang besar, yang indah di dalam melayani Allah dan melakukan kehendak-Nya, sama seperti yang dilakukan oleh Gaius dan Demetrius. Namun sayangnya saudara, senantiasa ada orang-orang yang tidak memahami jalan Allah seperti Diotrefes, yang hanya mencari kuasa, popularitas, dan keutamaan. Jadi jangan kita lupa bahwa setiap mereka yang ingin menjadi yang utama, akhirnya akan masuk ke dalam masalah. Janganlah seperti ini, saudara. Anda sedang mendengarkan Jalan 66 dalam rangkaian pembahasan 3 Yohanes yang telah dijelaskan oleh Pak Yohanes dengan topik otoritarianisme menghancurkan, namun otoritas membangun. Sekarang mari kita belajar sedikit lagi mengenai surat dari Rasul Yohanes yang ketiga ini, dengan mengajukan beberapa pertanyaan kepada guru kita, yaitu Pak Yohanes. Jadi Pak Yohanes, apakah ada informasi lain dari Gaius yang namanya disebut dalam bagian ini? Mungkin dia dan Diotrefes ada dalam gereja yang sama, karena keduanya sama-sama disebutkan dalam bagian ini. Iya Pak Oti, kita tidak bisa yakin 100% siapakah Gaius yang disebutkan di sini, khususnya sebagaimana yang kita sebutkan tadi ya. Gaius adalah nama yang sangat umum dalam dunia Romawi, namun Alkitab menyebutkan orang dengan nama ini, salah satunya adalah yang disebutkan di kota Derbe. Karena Derbe terletak di Asia Kecil, banyak ahli percaya bahwa Gaius yang disebutkan di sini sama dengan Gaius yang berasal dari kota Derbe. Berdasarkan tradisi dan sejarah, Gaius selanjutnya akan menjadi uskup di Pergamus, yang juga adalah kota yang terletak di Asia Kecil. Jadi menarik sekali bahwa Gaius ini adalah Gaius yang sama yang disebutkan di sini. Namun kita nggak bisa memberikan afirmasi akan semuanya ini dengan pasti. Kita juga nggak bisa yakin bahwa dia dan Diotrefes ada di gereja yang sama. Namun ini juga adalah sebuah kemungkinan ya, karena surat Yohanes ini juga nggak memberikan penekanan bahwa ada 2 gereja berbeda di sini. Nah, dalam hal ini jika masalah yang terjadi ini adalah karena Diotrefes yang ingin menjadi terutama dan yang berkuasa, ini berarti bahwa Yohanes sedang memberikan pujian kepada Gaius dengan memiliki sikap yang berbeda dari yang dimiliki oleh Diotrefes. Jadi dia memberikan perbedaan yang jelas antara kedua orang ini, khususnya karena Diotrefes akan mengacaukan hal-hal yang berkaitan dengan utusan yang dikirimkan oleh Yohanes. Jadi sekarang kita tahu bahwa keadaan Gaius sangatlah berbeda. Jadi sangatlah mungkin bahwa perbedaan yang sangat berbeda ini dibuat karena kedua orang ini berasal dari tempat yang sama dan konteks yang sama dan latar belakang yang sama. Berikut Pak Yohanes, dalam surat ini, Yohanes memberikan pujian kepada Gaius atas keramahannya dan ia memberikan dorongan. Pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa menunjukkan keramahan dalam dunia yang begitu kacau? Bukankah niat Yohanes mengenai keramahannya ini juga dimaksudkan untuk kita juga? Saya nggak tahu ya bagaimana saya harus menerima pertanyaan ini ya. Apakah saya harus ramah terhadap pertanyaan ini atau enggak? Jadi sekarang jangan bercanda dulu karena ini merupakan sebuah keadaan yang membingungkan. Dan terkadang kita nggak tahu lagi apa yang bisa kita lakukan. Mengapa saudara? Karena kita semua tahu keramah tamahan jelas merupakan kebajikan yang harus dilakukan oleh orang Kristen. Dan hal ini sangatlah ditekankan dalam Perjanjian Baru. Kitab Ibrani sendiri berkata bahwa seseorang harus menunjukkan keramahannya dengan memberikan tumpangan. Dan tanpa sadar mereka telah melakukannya untuk para malaikat. Jadi keramahan jelas merupakan sebuah kebajikan yang menghancurkan egosentrisme dan menunjukkan penyangkalan diri. Nah, ketika saya ada di rumah, sekitar saya ya di lingkungan saya dalam nuansa yang nyaman di mana saya memiliki kebebasan dan ada orang asing yang datang ke rumah saya harus ada di sana untuk melayani orang ini sepanjang waktu. Hal ini menyebabkan kenyamanan dan kebebasan saya pasti terganggu ya. Privasi saya pasti terganggu. Jadi keramahan jelas merupakan sesuatu yang penting. Namun pertanyaan yang kita perlu ingat dalam pikiran kita adalah jika seseorang muncul dan kita nggak tahu siapa mereka, dari mana mereka berasal dan mereka mengaku sebagai orang Kristen, mereka mengaku sebagai pengikut Allah dan mereka mau kita untuk mengizinkan mereka masuk ke rumah kita, apa yang kita lakukan? Apakah kita perlu membawa orang ini masuk ke rumah kita?
Kebenarannya adalah bahwa kita perlu berhati-hati di sini. Jadi sekarang orang lain mungkin berkata bahwa ini adalah sikap yang kurang iman. Ketika kita belajar sejarah gereja mula ya, kita akan melihat bahkan pada waktu itu mereka sudah tahu bagaimana melakukan hal ini. Ada sesuatu yang sangat menarik yang dikenal dengan Didache, yang ditulis sekitar 40 tahun setelah tulisan Yohanes ini. Dan dikatakan di sana bahwa jika ada orang yang datang ke rumah Anda dan mengaku mereka adalah hamba Tuhan atau seorang nabi dan ingin tinggal di rumah Anda dan tidak mau pergi, maka ia adalah orang yang malas dan jelas sekali bukan merupakan hamba Tuhan. Jika ada orang lain yang datang ke rumah Anda dan ia hanya tertarik dengan uang, orang itu juga bukanlah hamba Tuhan. Jadi, kita perlu belajar keramahan, namun semua ini harus disertai dengan akal sehat. Kita perlu hati-hati supaya kita nggak tertipu dengan saudara-saudara palsu seperti Diotrefes ini, yang sangat umum juga kita jumpai pada masa kini. Sekarang saya coba ingin tahu sedikit mengenai Yohanes dan latar belakangnya. Dalam ayat yang ke-7, ia menggunakan namanya dengan huruf kapital, dan setelah itu ia membuat sebuah referensi orang bukan Yahudi. Apakah Yohanes tenggelam dalam konteks Yahudi begitu Pak Yohanes? Nggak selalu ya. Gagasan dibalik semua ini tentu berasal dari bangsa Yahudi tanpa diragukan lagi. Dan bahkan sampai hari ini ya, agama Yahudi akan menyebut Allah sebagai Hashem, yang berarti namanya. Jadi ini bukanlah sebuah istilah dalam konteks eksklusif. Dalam kitab Kisah Para Rasul kita akan melihat bahwa Lukas memberikan referensi akan Yesus Kristus. Di sini nama juga merupakan referensi akan Kristus. Dan mungkin hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan penekanan pada Tuhan kita, Yesus Kristus. Dan sebagaimana yang bisa kita lihat dalam 3 Yohanes ini akan menyatakan bahwa gereja mengkategorikan dirinya terpisah dari orang-orang bukan Yahudi yang nggak mengenal Allah. Jadi mungkin sekali bahwa dalam titik sejarah ini, gereja sudah memiliki gagasan bahwa mereka merupakan komunitas orang yang spesial yang dipisahkan oleh Allah, dan oleh sebab itu, mereka sudah membuat sebuah asosiasi sebagaimana yang kita bisa temukan dalam kitab Petrus, yaitu dengan asosiasi yang sama dengan yang mereka buat terhadap Israel dalam Perjanjian Lama. Dalam kaitan yang tidak absolut, ya para ahli yang mempelajari Alkitab menyebut gereja sebagai Israel Allah. Dan meskipun hal ini banyak dibicarakan ya oleh banyak orang secara teologis, semua ini juga tergantung dari pendapat masing-masing orang. Ya, jadi hal ini spesifik. Gereja menganggap diri mirip dengan Israel dalam Perjanjian Lama, dan inilah mengapa gereja hari-hari ini menggunakan kosakata ini. Jadi ini nggak serta-merta merupakan pengaruh langsung dari konteks Yahudi. Mari kita perhatikan pada ayat yang ke-12, Pak. Apa yang akan kita katakan mengenai Demetrius ini? Mengapa tiba-tiba namanya disebut dalam bagian ini? Sebenarnya kita nggak mengetahui lebih banyak lagi daripada apa yang tertulis di sini. Dan sekarang ada banyak ahli yang menyarankan sesuatu yang lebih cocok. Demetrius mungkin merupakan orang yang membawa surat yang dikirimkan kepada Gaius. Oleh sebab itu, karena dialah yang membawa surat ini, sangat-sangat mungkin bahwa hampir bisa kita pastikan bahwa Demetrius yang disebutkan di sini adalah salah satu utusan Rasul Yohanes, yaitu orang yang taat dengan kepemimpinan di sini dan membantu dalam pekabaran Injil di berbagai daerah. Berikutnya Pak Yohanes, saya agak penasaran dengan apa yang muncul di bagian akhir dari surat ini, di mana dikatakan di sana bahwa ia tidak mau menggunakan tinta dan pena. Bagaimana sebenarnya surat menyurat pada waktu itu Pak Yohanes? Ya Pak Oti, tentu ini merupakan sebuah pertanyaan yang menarik ya, karena kita sedang memperhatikan masa di mana Kekaisaran Romawi sedang berkuasa. Roma telah mendominasi daerah-daerah di sekitarnya dan menyatakan perjanjian damai yang sering disebut sebagai Pax Romana yang berlangsung sekitar 200 tahun. Dalam masa ini tidak ada perang atau permasalahan yang besar. Hasilnya ya ini merupakan progres yang luar biasa di dunia pada saat itu ya. Jalan-jalan dibangun, perdagangan terbentuk di daerah Mediterania, dan surat menyurat sangatlah efisien pada saat itu. Dan ini merupakan sebuah ekspansi yang menguntungkan dalam pemberitaan Injil Yesus Kristus.
Jadi bisa kita katakan bahwa waktu Allah sangatlah sempurna. Kita tahu bahwa saat itu surat tidak ditulis sebagaimana yang kita ketahui saat ini, yaitu dengan kertas dan tinta. Mereka menggunakan perkamen yang terbuat dari kulit kambing atau kulit domba, dan cara penulisannya adalah dengan cara menggores perkamen tersebut dan membubuhkan tinta di dalamnya. Dan meskipun ada sebuah referensi tentang pena ya dalam hal ini, namun bukan ini yang mereka pakai pada masa tersebut ya. Metode penulisan pada waktu itu selain perkamen ya, mereka juga menggunakan papirus. Papirus ini adalah bahan semacam kertas yang kuno yang dibuat dari sedimen lahan basah yang tumbuh di sekitaran Sungai Nil di bagian utara Mesir. Jadi ini merupakan metode yang lebih kompleks untuk membuat surat dan menggulung papirus yang kemudian dikirimkan dari tempat satu ke tempat yang lain dengan sistem surat menyurat pada waktu itu. Tentu ini memiliki cacat dan kelemahan juga. Baik, terima kasih banyak Pak Yohanes untuk semua jawaban yang sudah diberikan. Berikutnya, mari kita akan dengarkan kesimpulan akhir dari pelajaran kita kali ini. Saudara, hari ini dalam program Jalan 66, kita telah mempelajari kitab 3 Yohanes. Ini merupakan surat terakhir yang ditulis oleh Rasul yang penuh kasih ini. Saudaraku, kita telah mengatakan dan Anda sekalian tahu tentang hal ini, yaitu bahwa setiap orang yang mendambakan keutamaan akhirnya akan masuk ke dalam berbagai masalah. Jelas sekali ini merupakan sesuatu yang mengerikan yang terjadi karena beberapa orang sudah kehilangan akal sehatnya untuk memiliki kuasa dan kendali atas segala yang terjadi. Yohanes menuliskan serta mengkritik sikap ini, menjelaskan bagaimana semua ini bisa mengakibatkan masalah demi masalah dan bertentangan dengan Injil Kristus. Jadi tibalah waktunya bagi kita berkata tidak atas semua sikap semacam ini. Dan kebenarannya adalah bahwa setiap orang yang mendambakan kuasa, mereka sebenarnya telah mengizinkan si jahat untuk menipu hati mereka. Jika kita perlu berhenti sejenak dan berbalik dari jalan ini. Saudara pendengar, karena waktu yang tidak memungkinkan, kita akhiri program Jalan 66 kali ini. Kami menantikan Anda untuk tetap mengikuti pelajaran berikut dalam lanjutan pembelajaran Alkitab yang memberikan pelajaran menyeluruh tentang firman Tuhan. Jika Anda memiliki pertanyaan atau berespon terhadap topik berhubungan dengan program ini, silakan menyampaikan melalui WhatsApp ke nomor 081 333 777 386. 081 333 777 386. Terima kasih atas perhatian Anda. Terima kasih Anda sudah mengikuti program kami. Jika Anda diberkati, jangan lupa like, komen, dan share supaya Anda tidak ketinggalan setiap program terbaru kami. Jangan lupa juga untuk subscribe channelnya dan nyalakan loncengnya. Jika Anda ingin mendukung pelayanan kami, bisa melalui rekening kami berikut ini atau menghubungi kami di sini.